Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kantor Bea Cukai Parepare memusnahkan jutaan batang rokok. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usatun Hasanau. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama terkait Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggandeng tim penggerak PKK Pokja 3 dalam melakukan kegiatan pencanangan bulan bakti sosial Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan tingkat Kota Parepare. Kegiatan ini merupakan pencanangan sosialisasi pemakaian KB Akseptor. Untuk mencapai program mempercepat pencapaian keluarga sejahtera pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang, Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggandeng tim penggerak PKK Pokja 3 melakukan kegiatan pencanangan bulan bakti sosial Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan tingkat Kota Parepare. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Haji Erna Rashid Taufan, membuka sekaligus menutup kegiatan yang digelar di Aula Kantor Dinas PP dan KB Kota Parepare pada Senin kemarin. Haji Erna Rashid Taufan menyampaikan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu oleh tim penggerak PKK yang melibatkan seluruh OPD terkait dan mitra kerja dengan menyosialisasikan keberhasilan program keluarga berencana. Sementara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Halwatiah, mengungkapkan kegiatan ini merupakan pencanangan sosialisasi pemakaian KB Akseptor kepada kader-kader PKK khususnya Pokja 3. Melalui kegiatan ini, Halwatiah berharap kelurahan dan kecamatan serta kader-kader PKK dapat mengedukasi masyarakat agar lebih memahami tentang KB vasektomi. Seperti pencanangan sosialisasi terkait Akseptor ya. Jadi kegiatan ini kita sudah laksanakan kurang lebih 2 minggu, di mana kami alhamdulillah bisa mendapatkan jumlah Akseptor yang lebih. Yang kami masih kewalahan itu adalah laki-laki yang ikut ber-KB, karena sampai saat ini 2 minggu terakhir ini kami hanya dapat 4. Nah, itu salah satu program pemerintah yang harus kita bisa berhasil. Namun kondisi di Parepare ini belum sepenuhnya bisa memahami terkait dengan seperti yang dikatakan laki-laki. Harapan saya ya dengan adanya pertemuan semacam ini, tentu kami berharap mewakili pemerintah Kota Parepare agar ibu-ibu PKK, ibu-ibu lurah, ibu-ibu camat, dan ibu-ibu kader bisa lebih masif melakukan edukasi, turun ke lapangan untuk mengedukasi warga agar bisa memahami terkait dengan KB itu sendiri. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Petugas pemadam kebakaran menangkap ular kobra yang meresahkan warga karena kerap kali masuk ke wilayah pemukiman. Diduga ular berbisa tersebut bersarang di rumpun pohon bambu yang tidak jauh dari lokasi pemukiman warga. Seekor ular kobra ini berhasil ditangkap personil pemadam kebakaran Kota Parepare, Sulawesi Selatan Selasa pagi 23 November 2021. Ular berbisa tersebut dikabarkan kerap masuk ke pemukiman warga, tidak jauh dari rumpun bambu tempat ular kobra ini bersarang. Diketahui ular ini sering meneror warga dan sudah beberapa kali hendak ditangkap. Namun saat personil damkar ke lokasi tempat ular itu bersarang, ular ini selalu berhasil bersembunyi. Mendapat laporan dari warga bahwa ada ular kobra yang sering mengganggu, maka kami dari tim rescue kemarin langsung menuju ke TKP. Ya. Kalau proses penangkapannya sendiri Pak, bagaimana? Sebenarnya ini agak susah, agak sulit seperti ular-ular biasanya karena ini adalah ular yang berbisa, makanya perlu kita hati-hati. Dan itu proses barangkali sampai 1 jam sehingga tidak bisa tangkap ini Pak.
Ya, itu ditemukan di mana, Pak? Ularnya? Oh, ini ditemukan di kebun, di sama-sama hutan bambu. Hutan bambu ya. Dekat dengan perumahan warga atau bagaimana, Pak? Itu jadi dekat. Ini menurut informasi dari warga bahwa ular ini sering masuk ke rumah warga. Oh, sering masuk ke rumah warga. Itu jenis ular apa sih, Pak? Ini ular kobra, king kobra. King kobra ya? Iya. Panjangnya sendiri, Pak, tadi? Panjangnya? Sekitar 2 meter lebih. 2 meter lebih ya. Diduga kobra lainnya masih berkeliaran di sekitar wilayah penangkapan ular tersebut dan petugas damkar akan masih mencari ular agar tidak kembali masuk ke pemukiman warga. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, DPD BKPRMI Kota Parepare bersama pemerintah Kota Parepare menggelar workshop pemanfaatan limbah kayu di Aula Kebun Raya Jompie. Kegiatan ini sebagai bentuk kontribusi pemuda dan remaja Masjid sekota Parepare dalam wadah DPD BKPRMI untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia DPD BKPRMI Kota Parepare melalui bidang lingkungan hidup menggelar kegiatan workshop pemanfaatan limbah kayu di Aula Kebun Raya Jompie beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Haja Suryani dan dihadiri Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Haja Wahyuni Calik, kepada Dinas Lingkungan Hidup Budi Rusdi, Wakil Ketua DPD BKPRMI Parepare Adi Hidayah Saputra, Sekretaris Umum Irwan Yusuf Caco, Ketua Bidang Lingkungan Hidup Eliwati, Ketua Dewan Pengurus Kecamatan sekota Parepare, serta remaja masjid yang menjadi peserta workshop. Wakil Ketua DPD BKPRMI Kota Parepare, Adi Hidayah Saputra mengungkapkan kegiatan ini sebagai bentuk kontribusi pemuda dan remaja Masjid sekota Parepare dalam wadah DPD BKPRMI untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pada hari ini kami dari Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia DPD BKPRMI Kota Parepare bidang lingkungan hidup melaksanakan kegiatan workshop pemanfaatan limbah kayu sebagai bentuk kontribusi pemuda remaja Masjid sekota Parepare dalam wadah DPD BKPRMI untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Melalui kegiatan ini kita harapkan ada peningkatan wawasan dari pemuda remaja masjid dan juga bernilai ekonomi dalam rangka pemanfaatan limbah kayu yang ada. Untuk secara keseluruhan, Kak, harapan kepada pemuda remaja masjid dalam kegiatan ini? Terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, kami berharap dari Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia agar pemuda remaja Masjid Indonesia berkontribusi positif dalam segala aspek pelaksanaan kegiatan, bersinergi bersama pemerintah Kota Parepare, lebih khusus dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan keagamaan di lingkungan masing-masing. Di akhir kegiatan workshop tersebut, Bidang Lingkungan Hidup DPD BKPRMI Parepare memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mempraktekkan teori pemanfaatan limbah kayu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, jutaan batang rokok ilegal dan minuman keras impor cukai palsu dimusnahkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Parepare. Jutaan batang rokok dan miras tersebut disita dari tangan para pedagang. Sekitar 1,5 juta batang rokok ilegal dan 14 liter minuman keras impor dimusnahkan di halaman Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa 23 November 2021. Jutaan batang rokok dan minuman keras itu disita di tangan pedagang di wilayah Sulawesi Selatan bagian utara dan Sulawesi Barat sejak akhir 2020 hingga akhir 2021. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai KPPBC Kota Parepare, Nugroho Wijiarto, mengatakan rokok ilegal dan minuman keras ini diamankan karena tidak dilengkapi dengan pita cukai. Dan atas perintah undang-undang, rokok ilegal dan minuman keras ini dimusnahkan. 1.500 lebih ya, 1.500.000 lebih batang ya, dengan nilai 1,6 miliar dan potensi kerugian negara sebesar 1 miliar. Ini cukup besar, 1 miliar untuk di wilayah kita. Jadi seandainya ini masuk ke kas negara, tentunya akan bisa untuk menyumbang untuk pembiayaan dalam pembangunan.
Ya, kalau untuk minuman impornya Pak? Ya. Minuman impornya tadi yang ilegal? Selain rokok Pak, selain rokok. Oh, minuman mengandung etil alkohol ya, MMA itu untuk operasi pasar teman-teman di wilayah mana kemarin terakhir ya? Sebar apa ya? Sebar sebanyak 14.600 ml ya, bukan liter ya, nanti saya salah. Katanya kalau liter nanti tangki. Tangki itu mungkin separe-pare bisa mabuk semua. Jadi 14.000 ml atau 14 liter ya dalam bentuk botol-botol itu tadi. Akibat tanpa pita cukai pada rokok dan minuman keras, negara dirugikan hingga miliaran rupiah. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Sebagai upaya membentuk jurnalistik yang paham akan kode etik serta anti-hoax, Ikatan Pemuda Muhammadiyah Al-Farabi menggelar pelatihan jurnalistik di Aula Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Parepare. Berikut liputan selengkapnya. Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Al-Farabi Fakultas Teknik UM Parepare menggelar pelatihan jurnalistik di Aula Pasca Sarjana UM Parepare Minggu 21 November 2021 yang lalu. Pelatihan jurnalistik ini mengangkat tema membentuk generasi jurnalis muda anti-hoax yang diikuti sedikitnya 30 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan umum. Ketua Umum Pikom IMM Al-Farabi Fakultas Teknik UM Parepare, Awaluddin, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ini adalah pelatihan jurnalistik dengan mengangkat tema membentuk generasi jurnalis muda anti-hoax di mana saat ini di era 4.0. Era digital, peran informasi sangat cepat menyebar di media sosial. Jadi kegiatan ini salah satu upaya untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa yang ingin terjun ke dunia jurnalis atau media-media sosial lainnya dengan memberikan informasi-informasi yang akurat tanpa hoax. Ya, untuk kegiatan ini yaitu pelatihan jurnalistik yang membentuk sebuah tema, yaitu membentuk generasi jurnalis muda anti-hoax, di mana kita bisa melihat sekarang di era 4.0, di mana semuanya itu serba digital, informasi-informasi mudah menyebar di media sosial. Maka dari itu kami memfasilitasi teman-teman di luar sana maupun mahasiswa yang ikut terjun ke dunia jurnalistik untuk belajar dan memahami seperti apa menjadi seorang jurnalis. Seperti itu. Untuk harapan kedepannya? Harapan kedepannya agar peserta ini kedepannya itu mampu langsung memanfaatkan media-media sosial dengan baik, mampu memberikan informasi yang aktual tanpa berita-berita hoax. Syaril Sandi, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran, Dinas Perhubungan menggelar operasi penegakan hukum untuk pengawasan kelayakan kendaraan. Pada operasi ini, Dishub telah menindak 17 kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan. Dinas Perhubungan Kota Parepare melaksanakan operasi rutin penegakan hukum pemeriksaan kendaraan bersama aparat Satlantas Polres Parepare di perbatasan Parepare Baru, Lumpue, Selasa 23 November 2021. Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI mengatakan setidaknya sudah ada 17 kendaraan yang ditindak selama 2 hari pelaksanaan karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan jalan. Operasi penegakan hukum pemeriksaan kendaraan ini akan dilaksanakan selama sepekan untuk menganalisir pelanggaran terkait dengan kelayakan dan keselamatan angkutan jalan. Pada kali ini kita Dinas Perhubungan bersama Satlantas Polres Parepare melaksanakan operasi penertiban atau penegakan hukum terkait dengan kendaraan angkutan barang, terkait mengenai dengan overdimensi dan overloading dari angkutan barang. Jadi ini sudah 2 hari kita laksanakan. Kemarin di depan Terminal Soreang, hari kedua ini di perbatasan Lumpue Baru. Dan pada operasi gabung kali ini ada 9 yang terjaring melalui operasi tersebut, dan kita langsung melakukan penindakan ya. Dan hari pertama kemarin ada 8, jadi total pada sudah 2 hari pelaksanaan ini sebanyak 17 kendaraan yang dijaring yang tidak memenuhi persyaratan
mengenai kelaikan jalan. Dan insya Allah operasi penertibannya kita laksanakan selama sepekan ya, untuk meminimalisir pelanggaran terkait dengan kelayakan dan keselamatan angkutan jalan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI juga mengungkapkan dengan adanya operasi ini juga sebagai tindak lanjut dari keluhan masyarakat terkait adanya kendaraan dengan tonase yang cukup berat untuk ditertibkan karena bisa mengakibatkan kerusakan jalan. Mantan Kepala Dinas Kominfo ini berharap para pengguna jalan, baik angkutan umum maupun angkutan barang, untuk memuat muatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, serta memperhatikan kelengkapan surat-surat kendaraan sebagai pengguna jalan agar terhindar dari pelanggaran saat operasi. Khususkan pada kendaraan angkutan barang, termasuk dengan kelengkapan care kendaraan atau uji berkala kendaraan. Ya, saya kira dengan adanya operasi ini ya, kita selama ini kita melihat kendaraan yang bertonase berat, ini yang mendapatkan keluhan dari warga terkait dengan banyaknya jalan yang mengalami kerusakan. Ya, ini salah satu upaya dari pemerintah dan Dinas Perhubungan bersama Satlantas Polres Parepare melaksanakan penertiban di jalan. Jadi kita juga sebagai masyarakat, khususnya para pengguna jalan yang kendaraan angkutan barang untuk melaksanakan atau membawa muatan itu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sheryl Sandi, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, kabar gembira bagi para pekerja di Kota Parepare. Pasalnya ribuan pekerja di Kota Parepare akan mendapatkan BSU atau bantuan subsidi upah tahun 2021 sebesar Rp1 juta. Adapun pencairan BSU ini dijadwalkan pada Desember mendatang. Kabar gembira bagi para pekerja di Kota Parepare. Pemerintah dalam hal ini Kemenaker RI bakal melanjutkan BLT subsidi gaji atau bantuan subsidi upah pada tahun 2021 ini. Hal tersebut dikatakan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare, Arfiani, pada Selasa 23 November 2021. Dia mengatakan bantuan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK sebagai akibat pandemi COVID-19. Menurutnya ada beberapa persyaratan calon penerima BSU, yakni WNI, kepesertaan aktif hingga Juni 2021 dan masuk dalam zona darurat level 3 hingga 4 yang diperluas termasuk Kota Parepare. Arfiani menambahkan ada sebanyak kurang lebih 3.000 calon penerima BSU yang memenuhi persyaratan di Kota Parepare. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan sebagai fasilitator memverifikasi data, kemudian nantinya akan diverifikasi lagi oleh Kemenaker untuk ditetapkan sebagai calon penerima BSU. Berbeda dari sebelumnya, besaran nominal BSU kali ini yakni Rp1 juta dan penyalurannya juga 1 kali. Penyaluran dilakukan dengan mentransfer langsung ke rekening yang bersangkutan. Besarannya kali ini agak berbeda dengan penyaluran BSU yang sebelumnya. Kalau BSU yang sebelumnya itu 1,2 ya, 2 kali penyaluran. Kemudian kalau untuk tahun 2021 ini penyaluran BSU hanya dengan nominal 1 juta dan itu pun penyalurannya kami baru dapat info itu 1 kali seperti itu. Jadi memang agak berbeda terkait dengan nominal dengan BSU yang lalu. Kalau sebenarnya dia tahun lalu dapat, kemudian tahun ini dapat lagi, berarti itu telah dilakukan verifikasi oleh Kemenaker. Jadi BPJS Ketenagakerjaan di sini hanya menyiapkan data yang sesuai dengan syarat umum yang telah diatur oleh Kemenaker. Kami telah menyerahkan data, kemudian verifikasi lebih lanjut dilakukan oleh Kemenaker, kemudian data calon penerima kriteria ini dikeluarkan dari Kemenaker untuk kami distribusikan kepada seluruh pekerja, kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk segera dilengkapi buku rekening dan data-data lainnya yang dianggap dibutuhkan pada saat penerimaan BSU nantinya seperti itu. Adapun jadwal pencairan BSU ini dijadwalkan pada Desember mendatang. Nurfadila Wahid, TV Peduli, mengabarkan. Saudara, meski dengan persiapan yang sangat singkat namun penampilan sejumlah siswa dari SD Negeri 5 Parepare yang tergabung dalam tim Genderang Bulo berhasil memukau pada ajang Pekan Kebudayaan Daerah 2021. Berikut kita simak informasi selengkapnya.
Tim Gandrang Bulo SD Negeri 5 Parepare tampil memukau dalam ajang Pekan Kebudayaan Daerah 2021 yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kota Parepare Jumat 11 November 2021 yang lalu. Tim Gandrang Bulo SD Negeri 5 Parepare mendapat sambutan meriah dari penonton. Pengasuh tim Gandrang Bulo SD Negeri 5 Parepare, Maharani, mengatakan anak asuhnya tetap tampil maksimal meski persiapan yang dilakukan sangat singkat. Ini semua tidak terlepas dari dukungan yang diberikan orang tua murid yang terus mendampingi anak-anak mereka mulai kegiatan latihan hingga puncak acara. Lomba tari Gandrang Bulo dalam ajang Pekan Kebudayaan Daerah PKD 2021 dimeriahkan oleh 5 sekolah. Selain SD Negeri 5 Parepare, juga tampil tim Gandrang Bulo SDN 3, SDN 24, SDN 64, dan SDN 29 Parepare. Syaril Sandi, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, dari 16 sampel jajanan anak SD di Kota Parepare terdapat 6 sampel yang ditemukan oleh BB POM yang mengandung bakteri E. coli. Bakteri ini menghasilkan racun yang cukup berbahaya yang bisa membahayakan tubuh seperti mengakibatkan diare, kram perut hingga muntah-muntah. Hasil pemeriksaan BB POM pada pangan khususnya jajanan anak sekolah di Parepare telah keluar. Dari sebanyak 16 sampel jajanan, ada sebanyak 6 sampel yang ditemukan mengandung bakteri E. coli. Bakteri itu diketahui bisa menghasilkan racun yang cukup berbahaya dan bisa menyebabkan kondisi yang serius. Salah satunya adalah galur bakteri E. coli 0157 sebagai jenis yang bisa membahayakan tubuh, seperti mengakibatkan diare, bercampur darah, kram perut, dan muntah-muntah. Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi BB POM di Makassar, Adillah Pababari, mengatakan dari hasil uji sampling mikroba, beberapa jajanan sekitar sekolah tidak memenuhi syarat yang diduga bakteri E. coli itu berasal dari air atau es batu yang peruntukannya bukan untuk makanan. Melihat hasil capaian dan hasil uji sampel, nah di sekolah itu, di sekitar sekolah, karena kita melakukan sampling itu kita temukan jajanan anak sekolah yang tidak memenuhi syarat uji mikroba, karena ditemukan E. coli. Ada 10 sampel yang kita sampling, ya, ada 16 yang kita sampling, kemudian 6 yang tidak memenuhi syarat E. coli. Berarti itu bisa dari air yang digunakan untuk apakah itu misalnya es campur, ya, ataukah bisa juga dari es batu yang memang bukan peruntukannya untuk makanan. Nah itu nanti hasilnya akan kita sampaikan ke kepala sekolah, kemudian ditembuskan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan serta Bapak Wali Kota Parepare untuk ditindaklanjuti. Hal itu dipaparkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program prioritas nasional oleh BPOM terkait pangan jajanan anak usia sekolah, program pasar pangan aman berbasis komunitas, dan program keamanan pangan desa yang dihadiri sekolah-sekolah yang ada di Parepare. Selanjutnya, hasil capaian dan uji sampling itu tak hanya disampaikan kepada Wali Kota Parepare, Kepala Disdikbud, tapi juga sekolah untuk bisa mengedukasi kembali pelaku usaha jajanan anak sekolah agar pangan aman dari bahan berbahaya. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.